Baik teman-teman, kita sedang berada menuju lokasi pemakaman Belanda. Nah, lebih bisa dilihat di samping kiri saya terdapat sebuah pemakaman Belanda. Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor, sebuah destinasi wisata alam yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga terkenal di dunia. Nah, Kebun Raya ini memiliki luas sekitar 87 hektar dan menjadi rumah bagi tanaman flora lokal maupun tanaman asing. Salah satu daya tarik di Kebun Raya ini adalah pohon raksasa yang sangat besar dan langka. Contohnya pohon gaya. Dan di Kebun Raya ini terdapat area khusus seperti taman bunga, padang rumput, dan kolam teratai yang sangat memukau. Di sini kita juga bisa melihat pohon raksasa yang berusia ratusan tahun. Menarik sekali bukan? Menarik bagaimana alam bisa bertahan dan terus berkembang hingga kini. Contohnya pohon bayam yang ada di belakang saya ini. Kebun Raya Bogor tak hanya menyimpan kekayaan flora yang luar biasa, tetapi juga menjadi rumah bagi raksasa-raksasa hijau yang memukau. Salah satunya bambu raksasa. Menjulang tinggi dengan batang kokoh dan daun yang rindang. Bambu-bambu yang memiliki nama Latin Dendrocalamus giganteus Munro ini menghadirkan pesona istimewa bagi para pengunjung. Berjalan menyusuri jalan setapak di antara rumpun-rumpun bambu raksasa bagaikan memasuki dunia yang berbeda. Suasana sejuk dan teduh menyelimuti, diiringi suara gemerisik daun yang tertiup angin. Sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan efek dramatis, menambah keindahan suasana. Berdasarkan informasi yang didapat di Kebun Raya, koleksi bambu raksasa yang ditanam merupakan spesies bambu dari Burma. Ditanam sejak 1928, tingginya bisa mencapai 30 meter, sementara luas antar bakunya 25-55 cm. Bambu ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, mencegah erosi tanah, dapat digunakan untuk bahan konstruksi, bahan membuat kertas, dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Menyaksikan keindahan kemegahan bambu raksasa di Kebun Raya Bogor merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Keindahan alam yang mempesona dan atmosfer yang tenang memberikan rasa damai dan ketenangan bagi para pengunjung. Di antara rimbunnya pepohonan di Kebun Raya Bogor, ternyata ada sebuah monumen yang menandai jasa seorang ahli botani terkemuka, yaitu Monumen J.J. Smith. Monumen ini didirikan atas prakarsa para kolega dan murid J.J. Smith yang diresmikan pada tanggal 27 Juni 1937, sekaligus untuk mengenang dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa. J.J. Smith adalah ahli botani Belanda yang awalnya bekerja sebagai asisten pengelola Kebun Raya Bogor dan kemudian diangkat menjadi Kepala Kebun Raya Bogor dari tahun 1913 sampai dengan 1924. Beliau dikenal sebagai salah satu peneliti yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari dan mendokumentasikan kekayaan flora dari seluruh wilayah di Indonesia, serta mendeskripsikan jenis-jenis anggrek di kawasan Papua. Bagi para pecinta botani dan sejarah, Monumen J.J. Smith menjadi simbol dedikasi dan kegigihan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Kehadiran monumen ini di Kebun Raya Bogor menjadi pengingat pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia, serta menghargai jasa para ilmuwan yang telah berjasa dalam mempelajarinya. Lokasi monumen ini tidak jauh dari pintu utama Kebun Raya Bogor, sekitar 50 meter dekat dengan kolam gunting, di tengah-tengah koleksi tanaman pakis. Monumen J.J. Smith dapat dikunjungi kapanpun, namun waktu terbaik adalah pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Di Kebun Raya juga memiliki salah satu area bersejarah, yaitu Komplek Pemakaman Belanda Kuno. Komplek pemakaman ini merupakan makam-makam para tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk Kebun Raya Bogor. Komplek pemakaman ini telah ada di Kebun Raya Bogor jauh sebelum Caspar Dauphin, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kebun Raya Bogor, pada tahun 1817 meresmikan pembukaan Kebun Raya Bogor. Pada area pemakaman
terdapat 42 makam, 38 diantaranya memiliki identitas, sedangkan sisanya tak dikenal. Makam yang paling tua di komplek ini adalah makam seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda yang wafat pada tanggal 2 Mei 1784. Selanjutnya, ini adalah salah satu monumen pendiri sekaligus pemimpin pertama Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 yang bernama Caspar Georg Reinwald. Selanjutnya ada Tugu Lady Raffles, monumen tanda cinta Raffles. Lady Raffles atau Olivia Mariam adalah istri dari Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Pulau Jawa. Tugu Lady Raffles dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal pada tanggal 20 November 1814 di Bogor pada usia 43 tahun dikarenakan menderita penyakit malaria. Olivia Mariam memperkenalkan reformasi sosial kepada masyarakat Jawa saat Raffles menjabat di Hindia Belanda. Tugu Lady Raffles terletak tidak jauh dari pintu utara Kebun Raya Bogor. Bangunan tugu ini memiliki denah lingkaran yang menyerupai sebuah gazebo atau bangunan terbuka dengan 8 buah pilar yang mengelilinginya. Di bagian tengah terdapat tugu berbentuk persegi dengan ornamen berbentuk cawan di atasnya. Pada tugu tersebut terdapat kata-kata puitis dalam bahasa Inggris klasik yang merupakan hasil karya Olivia Mariam sendiri. Oke, teman-teman, kali ini kita akan menuju ke Taman Meksiko. Let's go. Taman Meksiko merupakan taman koleksi tanaman kaktus. Taman ini berisikan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang jumlahnya lebih dari 100 spesies. Pohon gayam ini tingginya bisa mencapai 60 meter dengan diameter 65 cm. Tempat ini berasal dari kawasan Malaysia bagian timur, khususnya di Indonesia. Secara alami, pohon gayam ini dapat tumbuh di daerah berawa-rawa dengan ketinggian 500 mdpl. Nah, pohon ini bisa dimanfaatkan untuk peneduh dan buahnya itu dapat bisa dikonsumsi. Dan batangnya itu bisa dibuat menjadi furnitur. Demikianlah keindahan Kebun Raya Bogor yang tak hanya menyuguhkan panorama alam, tapi juga kaya akan nilai sejarah dan keanekaragaman hayati. Saya Sandi Yuda melaporkan langsung dari Kebun Raya. Sekian dan terima kasih. Anjay.